Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku sekalian, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dikenal dengan doa Bapa Kami, doa ini dimulai dengan Bapa Kami yang di surga. Dalam doa ini Tuhan Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Hubungan antara Allah dengan umatnya digambarkan bagaikan bapa dengan anak, yaitu hubungan yang sangat dekat yang tidak dapat dipisahkan. Seorang bapa mengasihi anaknya, ia sangat sayang kepada anaknya. Ia tidak membiarkan anaknya memiliki masa depan yang suram. Ia membentuk anaknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, karena bapa memiliki rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan anaknya. Saudaraku, berbicara tentang kata Bapa Kami, artinya tidak semua orang memanggil dia seorang bapa, kecuali kepada orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Setiap orang yang telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus dan percaya kepadanya melalui kematiannya di atas kayu salib, ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga setiap orang yang ada dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka, melainkan mereka dipimpin oleh Roh Kudus yang menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Dan dengan jalan demikian, kita memanggil dia Aba ya Bapa. Jadi setiap orang yang berdoa dan memanggil Allah adalah Bapanya, yang pertama sekali dia harus yakin dan percaya bahwa ia telah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan yang kedua adalah dia harus dipimpin oleh Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa. Dan setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita dipimpin oleh Roh Kudus tanpa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maksudnya adalah kita tidak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus tanpa kita menerima pengampunan dari Tuhan. Saudaraku, ini penting sekali, karena menaikkan doa kepada Bapa di surga perlu menerima pengampunan. Perlu kita diakui sebagai anak, karena hanya anaklah yang menerima janji yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Saudaraku, kalau kita mengakui dia adalah Bapa kita, berarti kita harus menghormati dia, mengaguminya, dan menyembah dia. Kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Menghormati Tuhan berarti kita nggak boleh sembarangan untuk datang kepada dia dengan tangan yang bersalah. Kita harus menghampirinya dengan kekudusan. Menghormati Tuhan berarti juga takut akan dia. Kita taat kepada firman-Nya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Dan orang-orang demikianlah yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 berkata demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Saudaraku, bila dia kita akui sebagai Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya, maka kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Ingat, Bapa kita adalah Allah yang sangat berkuasa. Ia dapat melakukan segala perkara. Di dalam dia tidak ada hal yang mustahil. Bapa kita adalah Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya hidup dalam kesendirian. Ia selalu menyertai kita. Itulah sebabnya kita jauhkan segala kekhawatiran di dalam hidup ini. Kau harus percaya di dalam kehidupanmu, di dalam imanmu, bahwa Allah beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dan jika Allah menyertai kita, adalah sudah cukup untuk saya dan saudara. Sekalipun orang lain mengatakan bahwa tidak ada pengharapan bagi kita, tetapi jika Allah ada di pihak kita, kita nggak perlu takut. Boleh orang lain meninggalkan kita, asalkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Bersama dengan Allah, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Hadapilah persoalan hidup ini dengan hati yang tegar, dengan penuh keyakinan akan Allah. Saudaraku, bila kita memanggil dia di dalam doa adalah Bapa, maka kita juga harus sadar bahwa Bapa mendidik anaknya. Tidak ada bapa yang tidak mendidik anaknya. Kita harus merelakan diri kita dididik olehnya. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku, penting sekali kita mengenal didikan Tuhan.
Karena ada banyak orang-orang percaya menganggap persoalan-persoalan hidup adalah hukuman baginya. Sehingga tidak sedikit orang yang salah memahami didikan Tuhan. Sebab tidak selamanya persoalan hidup itu adalah hukuman, tetapi cara Allah untuk mendidik kita, memproses kita untuk menjadi anak yang tahan uji. Karena Allah menghendaki anak-anaknya bukan anak-anak yang cengeng, tetapi anak-anak yang dewasa. Oleh sebab itu, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sebab Ia mendidik kita dan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebab itu relakanlah dirimu dibentuk oleh Tuhan. Hal yang terakhir yang saya sampaikan di dalam renungan ini, kalimat Bapa kami yang di surga, berarti kita mengakui bahwa surga adalah tempat kediaman Allah, tempat tata Allah, dan setiap orang yang percaya akan bersama-sama dengan Allah di surga kelak. Dan hanya orang-orang yang diakuinya sebagai anak yang boleh memasuki tempat kudusnya, yaitu surga yang mulia. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kelak nanti kita bersama-sama dengan Dia di surga yang telah disediakan oleh Bapa bagi kita. Karena Tuhan Yesus berjanji bagi kita bahwa di mana Ia berada, di sana orang-orang pilihannya akan berada. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.